Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masuk di pertemuan minggu ke-14 ya, peralihan mata uang asumsi intelijen. Nah, kita masuk setelah liburan panjang ya, dari hari Rabu ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, agenda hari ini kita mau bahas dulu tugas asosiasi. Terus juga nanti saya tampilkan absensi teman-teman dari pertemuan pertama sampai sekarang. Terus juga nilai-nilai dari tugas-tugas sebelum-sebelumnya mungkin bisa dikoreksi bersama nanti. Yang terakhir kalau ada yang mau presentasi atau mau konsultasi tentang final projectnya, kita mau bahas dulu tugas yang analisis asosiasi. Ini udah ada dua yang upload tugas, Mas Ahmad sama Putri. Saya juga. Sebuah supermarket yang melakukan promosi penjualan dengan membuat paket penjualan bersama dua item barang. Nah, dua item barang itu adalah kombinasi dua item memiliki support kali confident tertinggi. Kalau ketahui data transaksi sebagai berikut ada 8 transaksi. Dan ketua jumlah minimal transaksi adalah 3, maka carilah kombinasi yang dimaksud. Ya, benar. Yang pertama kita buat tabel tabulasinya dulu. Sini 8. Jadi ada 10 misalnya. Hmm. Nah, ini Pak, itu barusan mohon maaf, yang di ya, PDF nggak ada garisnya. ini Saya di baru Excel ya. lihat juga, Pak. Mas Ahmad kok jadi 10 transaksinya. Ini ada 8 ya. Oh iya, Pak. Kelebihan 2 kayaknya. Iya, Pak. Di sini ya. Nota. Notanya benar dari sini. Cuman datanya ada 8 transaksi. Excel. Kalau ya transaksional seperti ini. Kalau disimpan di dalam database dia akan seperti ini. Nota ID, terus item yang dibelinya apa. Nah, ini tabulasinya. Setelah kita
masukkan ke dalam tabel tabulasi, kita cek, kita hitung supportnya ya. Oh ya, sebelum ke support, frekuensi item set 1 dulu yang memiliki 3. Sini calon item set F2-nya teh gula. Ini ada 3 pembelian atau 3 transaksi. Teh gula ada 3. Nah, karena ini bingung Mas Ahmad karena di sini datanya ada 8 tapi udah ditulisnya 10, jadi ke bawahnya juga akan error ya. Dan minimal transaksi ada 3. Nah, di sini kita cek ada pembelian 3 transaksi, itu teh gula ada 3, teh susu ini nggak masuk karena hanya ada 2, dan gula dan susu ini ada 4. Kayak ini yang masuk ke tahap selanjutnya, perhitungan support. Ini Putri mau masukkan yang F3-nya Putri ya, item set F3, mau mengkombinasikan F2 ini ya, teh gula sama teh susu. Jadi teh gula maka beli susu. Yang dimintanya F2-nya ya. Wah. Nah, maka yang lanjut ke calon asosiasi F2 itu teh gula dan gula susu. Ini ya. Benar dihitung support dan confidence-nya. Ini aturan pertama, jika membeli teh maka akan membeli gula. Jika membeli teh maka akan membeli susu. Jika membeli gula maka akan membeli susu. Jika membeli gula maka akan membeli roti. Nah, kok jadi roti? Kan roti kali ya. Kan ini yang dapat itu teh gula sama gula susu. Jika membeli teh maka akan membeli gula, benar ya. Jika membeli teh maka akan membeli jika membeli gula maka akan membeli teh, mungkin ya. Kan aturan ini satu, ini kan jadi dua aturan. Oke. Kalau ini dari mana? Yang ngitung F2 itu saya masih belum paham Pak, yang calon aturan asosiasi dari F2. Jadinya yang apa? Jika antecedent maka konsekuen itu saya ambilnya dari calon item F2. Saya masukin aja semua gitu. Oh, oke. Dan di soalnya yang lanjut ke aturan asosiasi item set 2 itu yang memiliki frekuensi pembelian 3 ya, atau di atas 3. Maka yang masuk untuk aturan itu 1, 2, ada 2 ini.
ya. 1, 2. Nah, yang ini kita abaikan. Ini nggak masuk nih ke aturan yang pengen kita buat. Nah, maka yang ini tuh bisa jadi 2 aturan. Ya. Berarti yang ini itu nah, dari satu ini fokus gini. Dari ini tuh bisa jadi 2 aturan. Jika membeli teh, maka akan membeli gula. Ini benar. Aturan keduanya, jika membeli gula, maka akan membeli teh. Dari satu ini jadi 2 aturan. Jika A, maka B. Apa bedanya? Nah, ini yang bedanya nanti transaksi pembelian gula jadi sama teh kan beda ya. Nah, kalau balik lagi ke confident itu ini ya, confident itu jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A. Maka ini supportnya sama. Mana beda confidentnya? Nah, kan di sini jumlah transaksi yang mengandung item A dan B itu 3 ya. Dari sini nih 3. Ini jumlah transaksi yang mengandung gula ada berapa? Cek gula itu ada 6. Itu put. Ya Pak, sekarang paham. Nah, Berarti yang bawahnya gula susu, susu gula gitu ya Pak? ya, tuh. Ini 50%. Yang ini kita bagi yang ini nih gula susu. Jika membeli gula maka membeli susu. Terus jika membeli susu maka akan membeli gula. Kita lanjut, Pak. Buat gula susu. Ya, supportnya pasti sama aku dulu. Yang beda confidentnya. Confidentnya ini ada 4 transaksi dibagi transaksi yang mengandung item gula itu ada 6. Terus jika membeli susu maka akan yang ini ada 4 transaksi dibagi item transaksi yang memuat item susu
itu ada 6. Ini sama. Ini 60% ya. 6,7 ya. 66. 66. 6. Ya, inilah. Nah, ini sama karena item transaksi yang membuat item gula susu karena sama ini, jadi nilainya sama. Ini beda karena item set yang membeli gula itu ada 6 dan muat teh itu ada 5 gitu. Oke. Terus yang terakhir itu support kali confident. Ini 37 kayaknya put ya. Kalau digunakan kalau berarti 66,66 ya. Dia yang ke belakang aja. Yang kita kali support kali confident ya. 37. Ini bisa kayak gini. Kalau ini itu kayak ini dipersenkan lagi kalau di sini. Dibagi lagi 100. Nah, dari sini mata kelihatan ya, yang memiliki support dan confident tertinggi itu item gula susu. Ya, Kak, supermarket yang tadi di contoh soal ini bisa mengkombinasikan dua item ini dalam satu rak. Ada pertanyaan sampai sini? Berarti F yang diambil buat buat final itu yang F2 ya, Pak? Ya, yang support kali confident tertinggi.
Pertanyaan sampai sini udah jelas Put ya? Yang diambil support yang confident yang penting itu dua item ini yang bisa diambil supermarket untuk dikombinasikan jadi promosi atau juga disimpan dalam satu rak. Nah Mas Ahmad udah jelas Mas Ahmad? Oh, insya Allah jelas, Pak. Monica, mana Monica? Iya, Pak. Nah, jadi itu pembahasan untuk tugas RTM 8 mengenai asosiasi ya. Terus saya mau lihat yang absensi teman-teman. Support nggak ada ya? Dan untuk absennya di menu koreksi hanya aman sih. Dari Ahmad sama Monica. Absen teman-teman selama satu semester ini hanya tersisa 1 minggu pertemuan terakhir di minggu depan ya. Kok UASnya deket 16. banget, Pak? Hah? Kok UASnya deket banget? UASnya? Iya. Iya. Saya maunya UASnya yang sih jam, kayak, kayaknya UASnya itu 1 minggu. Ini udah minggu tenang. Ini kalender kalian. Di tanggal 17 nanti teman-teman ada minggu tenang sebelum ke UAS. Memang nggak ada ya bisa Pak Iqbal salah. Dan terus untuk tugas itu untuk tugas teman-teman di satu semester ini. Yang warna kuning pas saya cek itu belum menentukan. Jadi saya nggak ada dasar buat memberikan nilai. Asosiasi tadi kan yang udah itu sama Pak, Hmm? Monik mau nanya,
Ya, Itu kan Monik dari RTM 1 sampai RTM 4 kosong ya. ya. Itu Monik buat ngisi nilainya, Monik harus ngerjain ngerjain apa ya Pak? Atau Kerjain tugasnya sama kayak teman-teman yang lain. oh tetap tugas yang Bapak kasih yang ada di e-learning ya Pak? Mm-mm. Oke Pak, makasih ya Pak ya. Pak Ahmad yang paling aman sih Mas Ahmad sama Putri. Oke, ini merangkum. Terus ini yang praktek kita tema kedua pakai content integration bersama. T3, T4, terus kita ada kuis. Di sini bobotnya. Sini kemarin presentasi. Yang UTS berarti nggak masuk ini ya Pak, tabel ini. UTS beda lagi. UTS itu berapa persen ya? 30%. 20% ya? Persen yang dulu. Saya lupa juga Pak, makanya saya nanya. UTS itu 25%. Sedangkan tugas sama praktek itu 30%. Presensi 15%. Ini kalau di kelas malam itu presentasinya kelompok. Cuman karena kelompoknya itu satu orang nyampe lima karena di kita cuma dikit orangnya. Mahasiswanya jangan kelas pagi, jadi satu kelompok 2 orang ya. Ini 9 mahasiswa, yang 3 ini kan nggak ada. Tuh. Oke, yang mau dikoreksi. Aman ya? Mau dikoreksi gimana Pak? Kuis bisa nggak Pak 100? Bisa. Kan tentang minggu depan berarti minggu depan saya kasih kisi-kisinya. Ya. Kan udah 60% dari final project dapat lah. Ya. Oh, nilai tugas. Jadi pembahasan tugas asosiasi, terus absensi teman-teman, dan tadi tugas yang dikerjakan selama 1 semester ini. Nah, untuk final project, ada yang bertanyakan atau ada yang mempresentasikannya sekarang? Eh, saya mau mencoba presentasi sekarang itu Pak. Ya Pak. Boleh, boleh. Oh ya baik Pak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk share screen. Ya, sebelumnya saya mau menjelaskan di sini kondisi laptop saya, laptop lama dan banyak software yang terbuka di sini. Jadi antisipasi jika misalnya di tengah jalan ini tiba-tiba saya terlempar keluar, silahkan digantikan oleh teman-teman lain. Jika sudah 1 menit saya tidak masuk lagi, silahkan digantikan oleh teman-teman lain. Jadi kalau nanti saya bisa masuk, saya bisa belakangan presentasi. Atau bisa presentasinya minggu depan saya dilanjutkan. Jadi mohon maaf sebelumnya ya. Ini hanya wanti-wanti aja. Mudah-mudahan hari ini presentasinya lancar. aman, nanti ada Putri yang backup. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Nanti kalau 1 menit saya nggak masuk, tolong gantikan ya Putri ya. Nah, udah kelihatannya Pak ya? Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi hari ini saya mengambil judul prediksi harga forex dan saham menggunakan Arima. Nah, ini forex ini semacam produk pasar modal ya yang diperdagangkan, singkatan dari foreign exchange. Bahasa Indonesianya itu valuta asing, tempat jual beli mata uang. Kemudian kita di sini ngebahas saham ya, karena nanti Arima ini akan diterapkan selain di forex di saham juga. Saham ini sama ya, bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Ketika Anda membeli saham, Anda menjadi pemilik sebagian perusahaan tersebut. Nah, ini definisinya bisa kita baca di sini. Bedanya saham dengan forex, kalau saham itu untungnya itu saat saham naik kita beli gitu ya. Tapi kalau saham turun kita rugi, jadi cepat-cepat sell sahamnya. Kalau forex sifatnya derivatif. Derivatif ini mau naik mau turun kita tetap untung. Dengan catatan kita tahu dan bisa memprediksi apakah harga tersebut akan naik atau turun. Nah, kemudian target dan tujuan presentasi ini untuk meminimalisir resiko kerugian finansial dan memaksimalkan profit, maka diperlukan strategi yang tepat untuk memprediksi arah pergerakan harga dengan akurat. Jadi dalam makalah ini saya akan menggunakan teknik forecasting menggunakan Arima. Nah, ini model Arima ini singkatan dari Auto Regressive Integrated Moving Average. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya pergerakan rata-rata yang terintegrasi dengan auto regressive. Jadi ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk memodelkan dan memprediksi data derajat waktu. Arima masuk ke dalam kategori algoritma yang berada di dalam widget time series. Model auto regresi ini digunakan untuk menganalisis dan memprediksi data deret waktu yang memiliki pola autokorelasi, di mana nilai-nilai observasi pada waktu sebelumnya mempengaruhi nilai-nilai pada waktu sekarang. Nah, mungkin Anda agar kita dapat gambaran, saya akan tunjukkan dulu seperti apa moving average dalam software MetaTrader. Nah, ini MetaTrader ya. MetaTrader ini digunakan oleh para trader untuk jual beli trading forex. Nah, mulai lemot nih, maaf ya. Nah, di sini ada moving average ya. Tapi saya kasih gambaran sedikit. Ini ceritanya dari titik bawah ini ke atas, ini ceritanya harga naik. Jadi para trader dari tanggal 23 September beli di sini, buy. Kemudian kalau terus dapat profit di sini. Nah, ceritanya ya, yang namanya history atau masa lalu terhitung dari hari kemarin dan ke belakang. Nah, ini yang tampak itu ini adalah history. Jadi biar paham ya, saya ingin mencoba menjelaskan yang ini di nilai-nilai observasi pada waktu sebelumnya mempengaruhi nilai pada waktu sekarang. Nah, di sini ada indikator moving average. Saya masukkan sini. Nah, kita lihat ya, moving average ini mengikuti arah pergerakan harga. Kita ganti chartnya. Nah, arah pergerakan harga rata-rata ngikutin. Terus bagaimana caranya? Maaf, maksud saya di sini belum bisa melakukan forecasting ya, karena yang saya jelaskan di sini masih moving average, belum terintegrasi dengan auto regresif. Jadi baru pergerakan rata-rata saja. Nah, jadi nanti akan ada pertanyaan bagaimana caranya moving average ini bisa untuk memprediksi arah pergerakan harga. Tentunya kita akan tentunya para trader pada umumnya akan menggunakan kombinasi dari sejumlah 2 atau 3 buah moving average. Biar saya demokan ya sebelum kita praktek
menggunakan orange. Ini warnanya hijau aja, bukan hijau, kuning atau biru deh. Kemudian satu lagi, ini warnanya kuning. Ini nilai periodenya 26. Maaf ya, konfigurasi dulu. Nah, ini namanya pola candlestick. Kita ganti aja warna. Nah, warna hijau ini harga ya. Kita sebut aja garis harga nih. Nah, para trader pada umumnya memprediksi arah pergerakan harga. Misalnya di sini nih, moving average ini yang warna kuning, moving average warna kuning ini menyentuh garis harga hijau ini. Ini harga turun seperti ini polanya. Kemudian di sini sesudah moving average warna merah dan warna biru menyentuh garis harga, kemudian di sini diikuti oleh moving average yang warna kuning, berarti harga naik seperti ini. Nah, kemudian di sini kembali moving average warna merah dan warna biru ini kembali menyentuh garis harga warna hijau. Nah, kemudian beberapa hari kemudian moving average warna kuning menyentuh juga garis warna hijau. Itu artinya harga turun. Ini indikator bahwa harga akan turun. Nah, seperti ini. Harga turun. Nah, tiba-tiba kita lihat garis di sini moving average warna merah dan MA warna biru ini menyentuh kembali terus-terusan menyentuh garis harga warna hijau. Tapi karena moving average warna kuning ini belum menyentuh garis warna hijau, harga warna hijau, jadi belum ada indikator pembalikan arah harga atau kenaikan harga. Jadi harga tetap turun terus ya. Ini merah biru menyentuh hijau, harga tetap turun. Nah, harga baru naik sesudah indikator moving average ini yang warna kuning menyentuh garis harga warna hijau. Jadi naik kan. Nah, naik ke sini dan gitu terus. Nah, ini yang tadi itu adalah contoh sederhana cara para trader memanfaatkan moving average secara manual untuk transaksi jual beli valuta asing. Nah, seperti ini. Moving average biru dan merah menembus garis harga warna hijau, diikuti oleh moving average kuning, harga turun. Harga turun kan garis harganya. Nah, lihat. Ini menyentuh tapi sebentar ya, kemudian lepas lagi. Jadi harga tetap turun. Nah, harga turun terus ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih gambarannya. Nah, sekarang kita lihat memang kedengarannya itu dari segi visualisasi ini terlihat sederhana ya, tapi di balik visualisasi moving average ini terdapat barisan rumus matematika yang cukup kompleks gitu. Jadi sekarang kita akan bahas rumusan ARIMA. Model ARIMA ini terdiri dari 3 langkah dasar, yaitu tahap identifikasi, penaksiran, dan pengujian. Dalam tahap identifikasi ini dilakukan berdasarkan model umum ARIMA. Nah, ini model umumnya itu ARIMA 11 adalah sebagai berikut. Ini rumusnya ya. Rumus ARIMA ini kompleks sekali. Nah, ini fungsi autokorelasi model ARIMA 11. Ini rumusnya. Kemudian fungsi autokorelasi parsial model ARIMA 11 adalah ini.
penaksiran parameter model ARIMA satu-satu. Ini begini rumusnya, kemudian penjelasan notasinya ada di sini. Kemudian kita akan terapkan ARIMA ke dalam prediksi valuta valuta asing menggunakan ARIMA. Di sini pada bab ini kita akan menggunakan 5 set dari 5 mata uang, yaitu Euro USD atau mata uang Euro, kemudian GBP USD yaitu mata uang sterling, USD CHF atau mata uang Switzerland, USD yen atau mata uang Jepang, dan USD CAD Kanada, dolar Kanada. Ini dataset ini diambil langsung dari history MetaTrader. Nah ini ya, di sini saya mengambil datasetnya langsung History Center. Nah di sini saya nggak langsung semua datanya, data-datanya. Di sini lengkap. Ini untuk history harganya, rentang harga yang diambil untuk perhitungan manual ini. Saya menggunakan history pada bulan Januari 2006 sampai Desember 2010. Kemudian akan ditentukan model ARIMA yang sesuai untuk setiap set datanya. Nah, ini untuk mengetahui order polinomial autoregressive dan polinomial moving average, kita akan mempertimbangkan konstanta positif M sama dengan 5 dan P plus Q sama dengan M. Nah, estimasi parameternya sebagai berikut ya. Karena sejujurnya saya sendiri masih kesulitan untuk melakukan perhitungan manual autoregressive integrated moving average ini. Tapi saya percaya di balik kesulitan ini terdapat kemudahan gitu ya. Hal tersebut tertulis dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang diucapkan 2 kali. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Innama yusril usra, innama yusril usra. Sesungguhnya di balik kesulitan ini terdapat kemudahan. Nah, setelah nanti kemudahannya itu terletak saat kita menghitung menggunakan orange. Menggunakan orange, kesulitan ini nggak tampak sama sekali. Mudah banget nanti pas menggunakan orange-nya. Nah, kita kembali ya, model forecasting ARIMA untuk kurs harian Euro USD. Ini untuk data nilai tukar mata uang Euro USD adalah ARIMA 111 modelnya. Nah, ini perhitungannya dapat secara eksplisit tulis seperti ini. Perhitungannya. Nah, ini menunjukkan forecast menggunakan ARIMA. Forecastnya kurang lebih seperti ini gambarannya. Kalau di Zoom ini kurang lebih kayak moving average yang tadi saya jelaskan di MetaTrader, software MetaTrader tadi. Kemudian model forecasting untuk kurs harian sterling USD. Ini model ramalan dengan AIC minimum untuk mata uang GBP USD menggunakan model ARIMA 112. Ini perhitungannya seperti ini ya. Pada dasarnya perhitungan manual ini kami gunakan untuk melakukan perbandingan dengan algoritma lain, misalnya dengan KNN ya. Jika kita lakukan perhitungan dan perbandingan dengan KNN, ARIMA ini tentunya lebih unggul gitu dalam urusan perhitungan prediksi mata uang asing dan saham. Itu sebabnya saya memilih ARIMA pada presentasi ini. Nah, ini rumusan untuk sterling. Ini gambar forecasting menggunakan ARIMA 112 serta nilai aktualnya untuk sterling. Nah, setelah ini kemudian selanjutnya adalah model forecasting ARIMA untuk kurs harian mata uang yen. Setelah membandingkan AIC untuk pasangan kurs mata uang sterling USD, kita menggunakan model ARIMA 112 yang merupakan kombinasi dari autoregresi order 2 autoregresif dan pergerakan rata-rata order pertama MA dengan filter selisih order pertama. Nah, ini gambarannya. Nah, dari tadi kita ngomongin AIC terus. AIC ini singkatan dari AKIK Information Criterion, atau kalau diartikan kriteria informasi AKIK.
Ini penemunya itu orang Jepang, namanya Hirotugu Akaike yang mengembangkannya pada tahun 70 sebagai alat untuk membandingkan model statistik. AIC digunakan untuk memilih model yang sesuai dengan data berdasarkan penyesuaian model terhadap data dan kompleksitas model tersebut. Semakin kecil nilai AIC, semakin baik modelnya. Dianggap sesuai dengan data yang diamati. Nah ini kemudian gambar forecasting menggunakan pair USD sterling kayak USD dan yen. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, dilanjutkan ke Swiss USD dengan Arima dengan nilai masih 1-1. Nah, setelah menetapkan derajat differencing menjadi 1, proses Arima dapat ditulis secara eksplisit dengan parameter yang memiliki estimasi sebagai berikut. Nah, ini kemudian ini perhitungannya. Kemudian satu lagi mata uang dolar Kanada, model peramalan Arima untuk kurs harian dolar Kanada. Pada dasarnya rumusnya sama dengan rumus-rumus sebelumnya. Yang membedakannya itu hanya ini nilai 113. Jadi kalau misalnya kita ingin memprediksi suatu mata uang, nilai ininya yang harus berubah-ubah. Jadi eksperimen dengan nilai-nilai ini yang kita lakukan eksperimen selama ini untuk mendapatkan hasil yang optimal saat melakukan peramalan atau forecasting. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke penggunaan Arima dalam aplikasi Orange ya. Nah, pada dasarnya kita tidak akan percaya kalau ternyata dari rumus yang tadi kita jelaskan secara rumit gitu ya. Bahkan saya sendiri agak kesulitan untuk menjelaskannya. Saat prakteknya di Orange ternyata sederhana sekali, relatif sederhana. Kita pada dasarnya hanya menggunakan 3 komponen ini untuk dasar-dasar apa tadi forecasting. Kita masuk ke Orange sekarang. Mulai lemot deh. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Ini maaf ya lama. Maaf sambil nunggu loading, saya mau minum dulu bentar ya. Lalu itu ada pertanyaan dari Putri tuh. Ada pertanyaan ya? Silakan sambil ditanyakan, Put. Katanya Mas Ahmad udah berapa tahun terjun menjadi trader katanya. Oh, kalau mengenal trading ini dari 2013. Wah, Tapi belum trading secara serius ya Pak, masih dalam analisa gitu.
luput jawabannya, Soalnya Pak. saya sempat mengalami kerugian yang besar tahun 2015, lumayan besar juga kalau nominalnya, cukup fantastis kalau diceritakan. Jadi saat ini hanya ngutak-ngatik seperti ini aja, Pak. Analisa-analisa untuk mencari istilahnya itu holy grail gitu, cawan suci untuk menemukan metode trading yang akurat. Ya. Jadi saya jadi keinget ini dua tahun kemarin juga saya sama teman-teman tuh masuk tuh ke forex. Jadi bagi info nih yang baru tahu forex ya sama saham itu agak beda ya. Kalau saham itu ada apa ya? Ada barangnya Mas ya. Ada kayak Saham, perusahaan itu kan. oh iya ada, Pak, ya betul. Nah, kalau forex ini beda sama saham dan fluktuatif. Dia hitungannya per detik Mas ya. Naik turunnya. Bahkan Oh iya. sempat tahun kemarin itu kita di teman-teman gitu ya bikin bikin robot di MetaTrader 4. Mas Mas Ahmad tahu mungkin ya robot. Nah, robotnya tuh kita trading dikasih kayak testing data 3 bulan, oke. Itu ternyata pas kita tes di live emang bagus Mas, 1 bulan 2 bulan 3 bulan, terus bulan keempat udah mulai nggak konsisten gitu. Dilanjutin Oh lagi. memang iya, Pak. Berapa waktu itu Bapak beli harga robotnya, Pak? Kita develop sendiri. Develop sendiri ya, Pak. Akan ada yang dari yang udah lama tuh terjun di trader. Nah sekarang tuh MetaTrader udah naik ya versi 5 ya. Oh, ada dua, Pak. Ada MetaTrader 4, ada MetaTrader 5. Nah, banyak yang beralih ke MetaTrader 5. Ya, Pak. Dilanjutin dulu nanti kita lanjut pertanyaan. Oh ya, baik, Pak. Oh ya, tadi saya masukin ini ya, sterling USD, mata uang asing Inggris. Ini gambaran chart USD. Untuk kegiatan forecasting ini, karena ini hanya sebatas tes, saya menggunakan range 2 bulan ya, dari hari kemarin sampai 2 bulan ke belakang, yaitu Mei ya, Juni, Januari, Februari, Maret, April, Juni, bulan Mei. Jadi sekitar 2 bulan ke belakang ini plotnya. Kemudian targetnya rencananya harga closing, harga penutupan. Jadi kita coba tarik hop ke model A5 untuk melakukan forecasting dasar. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kita mainkan nilai ini ya. Untuk tadi sterling itu 112, nilai autoregresi 1, nilai differential degree 1, moving average order 2. Tadi seperti yang tertulis di presentasi saya. Betul, 112 betul. Forecast step ahead, jadi di Arima ini akan memprediksikan harga 5 hari ke depan. Nah, sekarang kita close ya. Kita lihat hasilnya gimana. Nah, yang titik-titik ini area forecasting. Kemudian ini hasil forecast Arima menunjukkan arahnya itu flat dan kemungkinan besar bakal mengalami penurunan. Sekedar catatan gitu ya, pada dasarnya prediksi ini ada kelemahannya, ada kelebihannya gitu ya. Itu suatu hal yang wajar. Jika Arima digunakan untuk memprediksi cuaca, itu predictable, akurasinya cukup tinggi untuk prediksi cuaca. Sementara untuk prediksi hal-hal seperti forex dan saham ini, kita memiliki sesuatu yang disebut semacam hambatan gitu ya. Hambatannya itu berupa hal-hal fundamental seperti agenda politik, kemudian kalender ekonomi, event-event politik, hal-hal fundamental
lainnya, misalnya perang Ukraina dengan Rusia itu akan mempengaruhi perekonomian di Eropa. Jadi imbasnya menciptakan rumor kepada para spekulan dan trader bahwa harga euro diperkirakan turun karena imbas perang Rusia dengan Ukraina. Kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya mengantisipasi hal-hal tersebut kalau misalnya terjadi hal-hal fundamental seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini ya, di Forex Factory ini alhamdulillah lancar. Untuk mengakses Forex Factory ini Anda harus menggunakan VPN karena ini diblok oleh nggak tahu siapa yang ngebloknya ya. Ini dianggap situs perjudian. Padahal ini isinya cuma kalender ekonomi. Nah, ini ya yang warna merah ini adalah event ekonomi yang memiliki imbas besar terhadap fluktuasi harga mata uang asing, imbas besar. Nah, ini CHF, ini sterling. Imbasnya berarti terhadap sterling. Yang warna kuning ini pada umumnya imbasnya kecil gitu ya, hanya menciptakan spike sedikit, kemudian turun lagi. Ini imbasnya medium sifatnya. Medium, jadi harga bakal naik tapi balik lagi ke situasi ke posisi awal, harga bisa naik atau bisa turun, atau maksudnya harga balik arah tapi kembali lagi ke posisi semula. Yang perlu diwaspadai ini adalah high impact ini indikator yang warna merah seperti ini nih. Ini imbasnya terhadap USD. Kemudian imbasnya ini yang warna ini terhadap AUSI. Jadi misalnya saya mau trading hari Senin, tapi karena jam 1.30 ini terdapat terdapat kalender ekonomi di mana di sini dapat menciptakan imbas besar terhadap trading saya, maka solusinya adalah saya tidak trading di CHF, saya trading di pasangan mata uang lain. Jadi insya Allah forecasting yang dilakukan oleh Orange tidak akan ngaruh ke mata uang lain selain CHF. Tapi ini hanya jam 1 sampai jam 30 gitu ya. Saya tidak trading di sini. Lewat jam 1.30 yaitu 1.45 misalnya, saya akan kembali trading di CHF. Dan misalnya jam 9 ada imbas, ada news, ada berita ekonomi terkait manufacturing PMI yang berimbas pada mata uang dolar. Antisipasinya ya jangan trading pada jam segini, itu maksud saya. Jadi soalnya hasil prediksi Orange bisa ngaco kalau soalnya ada sentimen ini di sini. Jadi saya mulai trading lagi sesudah lewat besok harinya lagi gitu, karena jam 9 malam saya harus istirahat, harus tidur. Kemudian teknik kedua adalah dengan memasang stop loss. Stop loss itu untuk meminimalisir resiko atau cut loss. Nah, ini misalnya ini ini sterling ya, ceritanya saya yakin harga bakal naik nih, harga bakal naik. Tapi karena saya takut harga turun, ya kita pasang stop loss untuk meminimalisir resiko. Misalnya di sini. Jadi saat harga balik arah, misalnya balik arah gara-gara ada hal-hal fundamental atau sentimen, ada agenda politik yang membuat harga balik arah. Nah, ini jadi nanti transaksinya terhenti di sini, cut loss. Cut loss atau di transaksinya itu di cut, tidak ada lagi transaksi setelah melewati garis merah ini. Nah, itu kurang lebih gambaran untuk mengantisipasi kegagalan dan demi kegagalan dalam saat forecasting. Kemudian di sini memang tidak mungkin ya jika kita ini melakukan forecasting dengan hanya mengandalkan 3 buah komponen seperti ini.
Oh ya, ini dulu ya hasil forecast Euro USD tadi yang dibahas. Ini hasil forecastnya kurang lebih kayak gini ya. Tampilannya juga tadi udah ditampilkan. Tadi hasil saham BBRI menggunakan ARIMA 224. Nah, ini hasilnya kayak gini. Maaf. Jadi sekarang pertanyaannya itu bagaimana caranya untuk meningkatkan akurasi menggunakan orange ini. Jadi dalam akurasinya itu yaitu dengan cara menggabungkan dua buah algoritma, dua buah model seperti misalnya ARIMA digabungkan dengan model PAR untuk mendapatkan hasil prediksi yang optimal. Saya akan coba praktekkan ya di Orange, mudah-mudahan tidak terjadi masalah. Ini MetaTrader-nya harus tutup dulu kayaknya ya. Oh ya, jika misalnya tadi saya ngambil history langsung dari MetaTrader khusus untuk forex, untuk saham ini history bisa di-download di finance.yahoo.com ya. Nah, ini alamatnya Finance Yahoo. Anda bisa download history-nya sebagai dataset yang akan digunakan untuk prediksi di Orange. Sementara periodenya bisa Anda atur sesukanya di sini. Ada pengaturan periodenya. Nah, ini saya download harga saham Bank BBRI di historinya udah saya download, jadi ininya mau saya matikan ya, mau saya close maksudnya. Oh, masih loading, maaf ya lama. Nah, di sini ya kita akan mencoba memprediksi harga saham atau forex menggunakan dua buah model algoritma. Di sini harga sahamnya kita ambil aja Bank BRI. Ini untuk targetnya itu close. Close ini artinya harga penutupan ya. Harga penutupan yang akan diprediksi. Kemudian date-nya ini kita jadikan sebagai meta. Oke, udah selesai ya. Nah ini screen udah benar. Nah emang kayak gini kalau forecasting harus sabar dan tekun. Karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, percaya deh. Di sini kolom targetnya close ya, kemudian metanya itu adalah date. Meta itu semacam metadata juga bisa disebut. Nah ini modal ARIMA. Oh, udah bener 210 untuk sahamnya. Kemudian par model. Forecasting 5 hari ke depan sama
hasil forecast bisa dilihat, hasil forecasting atau peramalan bisa dilihat di sini. Nah, di sini hasil forecasting menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan Orange ini, BBRI akan mengalami penurunan harga dalam 5 hari ke depan. Kita coba bandingkan dengan yang di PAR, algoritma PAR. Oh ya, ya. Waalaikumsalam. Kalau algoritma PAR, BBRI akan mengalami penurunan harga, tapi kemudian harga akan naik lagi. Ini hasil, maaf salah, close. Kok banyak amat ya? Nah di sini ini perbedaannya. Kalau di PAR, di sini hasilnya itu Bank BRI akan mengalami kenaikan harga. Nah ini suatu hal yang wajar gitu. Kok beda antara Arima dan PAR? Ya namanya juga kita lakukan perbandingan. Jadi kalau yang ragu-ragu seperti ini, yang lebih baik kita tinggalkan gitu. Tapi ini hanya kita jadikan saja sebagai contoh pembelajaran. Ada hadisnya kan, kita tinggalkan yang ragu-ragu, yang meragukan. Di sini hasil forecasting juga bisa dilihat dari data table. Hasil forecasting data penutupan forecast di angka 5425,92. Ini 95% CI low. Nah, ini nilai-nilainya hasil forecasting ini. Arima, nah hasil forecasting PAR pada model. Ini hasil forecastingnya. Nah seperti ini ya. Nah ini adalah salah satu eksperimen saya dengan menggabungkan dua bahkan lebih algoritma dari widget time series untuk mendapatkan harga yang akurat, hasil prediksi yang akurat maksudnya. Kita lanjutkan ke presentasi. Nah ini hambatan pertama selama forecasting tadi udah dijelaskan ya, hal fundamental seperti kalender ekonomi, agenda politik, rumor, sentimen market itu jadi kendala utama kami saat melakukan forecasting secara otomatis menggunakan Orange. Karena trader itu pada dasarnya dibagi umumnya ada dua jenis trader ya yang melakukan analisa, yaitu analisa teknikal dan analisa fundamental. Nah, yang kita lakukan menggunakan Orange ini adalah analisa teknikal. Oh ya, kemudian ini kesimpulannya. Kita udah ada di akhir presentasi. Kesimpulannya ini, disiplin ilmu yang berhubungan dengan teknik forecasting seperti data science, big data, machine learning maupun data warehouse. Ini adalah ilmu-ilmu yang mahal. Terutama apabila kita dapat menerapkannya ke dalam produk-produk pasar modal seperti valuta asing, saham, cryptocurrency, dan komoditi. Jika kita berhasil melakukan prediksi dengan nilai akurasi yang tinggi, hal tersebut dapat membuat uang mengalir deras ke rekening kita setiap harinya. Nah, demikian presentasi dari saya ya. Saya mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Mas Ahmad forecastingnya. Langsung ke berarti pekerjaan Mas Ahmad sekarang analisa ya Iya Pak. dari 2013. Ya 2013 Pak sebagai sistem analis. Putri ada pertanyaan nggak Putri? Keren sih ini. Ini bisa jadi kalau Mas Ahmad terus kembangin ya, terus bandingin kan ada berapa jurnal juga yang angkat forex ini, terus dengan segala algoritma, ada yang pakai neural network, ada yang pakai Arima yang tadi, terus ada yang pakai VAR tadi ya, kan punya berapa kelebihan dan kekurangan ya. Itu bisa jadi Mas Ahmad kalau fokus di situ itu bisa jadi bahan skripsi ya. Oh iya Pak. Jadi bahan skripsi, jadi biar nyicil dari sekarang, terus kalau dapat gitu terus nanti dibikin dalam jurnal terus publish, itu udah jadi
awalan lah, biar nanti pas skripsi itu nggak terlalu ngeblank pas masuk ke semester skripsi itu, tinggal lanjutin yang udah ditulis. Oke, bagus sih ini. Putri mau nanya apa Putri? Terus biasanya tuh di perusahaan mana Mas Ahmad? Oh, kalau broker tempat saya trading itu di FBS dan RoboForex, Pak. Kelompok Forex. Akan banyak ya broker-broker. Ada yang broker benar ya, setahu saya ada yang broker nggak benar ya. Oh iya, Pak, broker bodong, Pak, yang membawa kabur uang nasabahnya, Pak. Iya. Kalau Mas Ahmad ini ada kenalan sama Mas Dwi nggak? Atau beda lagi? Oh, enggak, Pak. Kalau kenalan dengan para trader saya belum banyak kenal, soalnya Oh, introvert, Pak, sayanya, Pak. oh, introvert. Kayaknya. Ya, jadi emang eh, trader ini emang kayak jadi bisnis yang menggiurkan ya. Jadi kita harus tahu dari mana kita masuknya, terus kita cek juga brokernya benar atau enggak ya, lihat dari berita-beritanya. Ya, bagus sih Mas Ahmad bisa implementasiin apa yang dipelajari, forecasting ke pekerjaan, bahkan itu bagus. Kan tadi juga udah diberi masukan kalau mau pakai yang teknikal kita harus menghindari yang ada agenda politik Mas ya. Terus kalau ada yang saya tahu itu bank kalau bank US apa yang naikin suku bunga Mas Ahmad? Yang naikin suku bunga USD, Pak, non farm payroll Nah, NPF. ya itu juga kalau naik turun pasti di MetaTrader tuh naik turun ya. Oh iya, Pak. Saya dulu dulu sempat turun sama teman-teman di situ, terus 2 tahun sekarang udah nggak udah nggak berlibat. Oh, kenapa udah loss loss besar, Pak? Atau ini mengalami loss? Nah, enggak sih. Jadi kalau ngobrol-ngobrol gitu sama trader, jadi itu kebagi dua tuh trader itu, ada yang udah nggak percaya gitu sama sama yang angka-angka di MetaTrader itu. Terus yang kedua emang masih masih mempelajari terus kayak Mas Ahmad gitu, memang kebagi dua. Nah, terus saya juga dapat bocoran dari yang trader itu yang dia selalu selalu menang Mas Ahmad, Oh, selalu menang ya? selalu menang. Terus saya cari kenapa sih dia menang terus, dia baru ngasih tahu dia itu mainnya setiap pagi katanya. Setiap dini hari pas pembukaan mata uang, kan biasanya ada jeda ya, ada jeda antara ini kan kita ngambil data dari luar kan ya, Iya, Pak, si betul. broker itu. Nah jeda itu yang dimanfaatin trader ini biar menang terus. Oh, jeda pembukaan market ya, Pak ya? Iya, Kan ada nah bukan jeda market kan ya, bukan Pak. market. Nah dia manfaatin di situ tuh celahnya gitu. Terus ada lagi yang memang masih masih bergelut di analisa trader ini, hampir sama kayaknya tahun 2013-an juga dia. Udah berarti sekitar 10 tahun Mas Ahmad udah bergelut di trader. Keren keren. Nanti di upload ya presentasinya di e-learning. Oh, di learning baik, Pak. Hmm. Saya stop sharing sekarang ya, Pak ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Ahmad. Nah, jadi ini ada rekaman nih. Saya tahun kemarin tuh bikin robot sama tim tuh. Ini rekaman yang menang ini. Yang jalannya langsung orang tradernya.
1 menit. Ini buatnya langsung ngambil nih. Yang biru-biru ini artinya kita dapat yang sama dia keuntungannya. Kalau yang merah ini berarti apa, kita kalah atau kita salah memprediksi yang ada harusnya kita pasang naik, ternyata harga itu turun. Pas kita pasang turun, harga ternyata harganya naik. Tahun 2021 2 tahun kemarin. Mana yang contoh penerapan forecasting. Kalau Mas Ahmad bisa langsung ke pekerjaannya ya, sehariannya. Dia tadi sangat menjiwai pas memaparkan komponen dari MetaTrader 4. Ahmad itu. Putri sama Monica gimana untuk final projectnya? Udah ada bayangan atau belum? Dan progres, oke. Monica gimana Monica? Ya, paling gampang